Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib musalla Nuansa Ubalan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan pelaksanaan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah kajian kita malam hari ini, dan insya Allah jika Allah takdirkan kita bertemu pada kajian-kajian berikutnya, kita akan bertemu di Mushola Nuansa Ubalan ini setiap tanggal 29 di akhir bulan, jika memang tidak berbenturan dengan agenda rutin di Mushola Nuansa Ubalan. Adapun setiap tanggal 29 kajian saya di Mushola Nuansa Ubalan adalah sebagai pengganti kajian kita yang biasa kita laksanakan di tempat tinggal saya, yaitu di atas. Baik. Dan kajian kita yang sebelumnya yang kita bahas ada di tempat saya di atas, yaitu pembahasannya adalah tentang kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, terakhir kajian saya ketika kita masih ngaji yaitu di tempat kami, maka saya sudah menjelaskan tentang muqaddimah dari kitab Al-Kabair, muqaddimah dari kitab dosa-dosa besar. Saya sudah jelaskan tentang apa itu definisi dosa. Dosa ialah, itu sudah kami sampaikan pada kajian sebelumnya.
Saya juga sudah menjelaskan yaitu tentang dosa dan pembagiannya. Bahwasanya dosa dibagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Baik. Lalu juga kami telah menjelaskan tentang kaidah dalam membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Bagaimana caranya kita bisa membedakan ini dosa besar, yang ini dosa kecil. Itu sudah kami sampaikan. Lalu kemudian pada materi yang berikutnya adalah indikasi atau indikator. Dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar kalau terindikasi 3 hal. Awalnya dosa kecil bisa naik peringkat menjadi dosa besar jika pelakunya melakukan 3 perkara. Di antaranya adalah jika dosa itu terus-menerus dilakukan, tidak berhenti. Awalnya kecil bisa menjadi besar karena terus-menerus ia lakukan. Yang kedua, ia menganggap remeh dosa tersebut. Dan yang ketiga, yang melakukan dosa tersebut adalah seorang yang dijadikan sebagai suri tauladan. Entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu tokoh yang melakukan dosa tersebut. Sehingga dosanya diikuti oleh orang-orang atau mereka-mereka pengikutnya. Sehingga awalnya kecil menjadi besar karena semakin banyak yang mengikutinya. Dan yang terakhir, kalau tidak salah waktu itu saya juga sudah jelaskan dampak buruk perbuatan dosa dan maksiat. Apa yang akan menimpa kepada kita apabila kita melakukan dosa dan maksiat. Kalau tidak salah ada pembahasan yang paling akhir itu tips agar dosa tidak terulang. Betul ya? Kiat-kiat agar dosa tidak terulang. Apa kiat-kiatnya? Agar kita ini selalu selamat dari dosa. Tidak terus-menerus melakukan dosa. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini adalah pertemuan kita perdana di Musola Nuansa Ubalan dengan pembahasan kitab Al-Kabair. Lanjutan dari pembahasan di tempat saya, yaitu yang ada di atas. Hari ini kita akan memasuki dosa besar yang pertama. Kita sudah masuk malam hari ini dosa besar yang pertama. Apa itu? Syirik, menyekutukan Allah. Sebelum kami menyampaikan materi ini panjang lebar tentang apa dan bagaimana syirik menyekutukan Allah itu, maka saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian sebuah kaedah ketika kita ingin membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Ini saja yang ingin kami tekankan, yang ingin kami ingatkan kembali. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui ini dosa besar, yang ini dosa kecil. Ini dosa kecil, ini dosa besar. Maka caranya adalah 4 hal. Ada 4 kaidah. Yang pertama, kaidah yang pertama adalah setiap dosa yang disebutkan oleh Allah dan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa besar. Allah mengatakan itu sebagai dosa besar dan Rasul juga mengatakan itu sebagai dosa besar. Contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Misalnya nih, Allah berfirman yaitu di surat An-Nisa, surat yang keempat. Ayatnya ayat yang ke-48. An-Nisa 48. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukan Allah, yaitu syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu.
Bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, kita dengarkan baik-baik yang akhir ini. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allah sendiri yang mengatakan besar, berarti dosa itu pasti besar. Atau misalnya di dalam hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Muslim, kitabnya ada di sana. Tadi sempat saya lihat, ada. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Sudah besar, ini paling besar. Rasul yang mengatakan dosa besar. Jadi setiap Allah katakan besar, Rasul katakan dosa itu besar, ya berarti itu dosa besar. Lalu kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Apa dosa besar yang paling besar itu? Nabi mengatakan, asyirku billah, syirik menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Berarti dosa besar, karena Nabi menyebutkan itu dosa besar. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, supaya panjenengan tahu bagaimana cara membedakan ini dosa besar atau dosa kecil. Yang kedua adalah setiap dosa yang pelakunya diancam neraka oleh Allah, pelakunya diancam laknat, pelakunya diancam murka, kutukan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Baik, dalilnya bisa kita lihat di antaranya yaitu perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau ini adalah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Usia wafat 88 tahun. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau mengatakan, kullu dzambin nasabahullahu ta'ala ilan nari fahuwa kabiratun. Katanya beliau rahimahullah, setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka itu pasti dosa besar. Jadi kalau panjenengan baca Al-Quran, dikit-dikit ujung-ujungnya neraka, dosa besar. Ujung-ujungnya adalah laknat, murka, pasti dosa besar. Pasti dosa besar. Lu berarti kalau begitu Ustadz, dosa besar itu tidak sedikit. Iya, banyak. Dosa besar itu banyak Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Ini kita ketahui dulu, kaidahnya dulu. Cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Misalnya lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, berarti menjadi banci dan menjadi tomboy, dilaknat, dosa besar. Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur, yang mencukur dan yang minta sama-sama dilaknat. Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambutnya pakai wig dan yang minta untuk disambung. Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan pangur, meratakan gigi untuk kecantikan. Rasulullah SAW melaknat yaitu orang-orang yang mentato tubuhnya atau yang minta ditato. Yang mentato dan yang minta sama-sama dilaknat. Berarti semua dosa yang ujung-ujungnya laknat, 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 kutukan, 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 pasti dosa besar. Banyak yang seperti ini. Nanti kita akan bahas. Sekarang yang nomor 3. Ini hanya sifatnya untuk mengingatkan saja. Setiap dosa yang pelakunya terkena hukuman had di dunia, entah itu hukuman berupa kafarat, denda, entah itu kisos seperti potong tangan, seperti rajam, seperti cambuk, maka setiap dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman, entah itu had, kisos, rajam, cambuk, ya, atau dihukum bunuh, dihukum mati, maka ini semua adalah dosa besar. Zina,
Kalau sama-sama belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Dosa besar. Kalau sudah pernah menikah, melakukan zina, yaitu dirajam sampai mati. Mencuri, potong tangan, berarti dosa besar. Begitu seterusnya. Setiap dosa yang di dalamnya terkena hukuman. Atau misalnya denda. Contoh, denda ini, denda. Contoh, maaf. Di dalam hadis Abu Dawud, kitabnya juga ada di sana, Sunan Abu Dawud. Nabi mengatakan barang siapa, maaf ya, menjima seorang istri pada saat istri itu haid. Istri itu lagi haid. Dan haidnya itu adalah di awal-awal. Maka dendanya adalah dia mengeluarkan 1 dinar. 1 dinar setara dengan 12 keping, yaitu mata uang dirham. 12 keping mata uang dirham. Kalau dibuat zaman sekarang rupiah berapa Ustadz 1 dinar itu? 1 dinar itu setara dengan, yaitu 1 dinar ini ya, setara dengan 4,25 gram emas. 1 gram emas itu berapa rupiah? Kalikan 4,25, yaitu sudah. Yaitu yang disodakokan sebagai dendanya. Tetapi kalau menjima istri saat haid, haidnya sudah berhenti tapi dia belum suci. Haidnya berhenti tapi dia belum suci, maka dia harus membayar denda kafarah, yaitu setengah dinar, separuhnya. Begitu juga laki-laki yang menjima istrinya saat di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan. Apa itu kafaratnya? Kafaratnya adalah yaitu dia 1, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, tidak ada perbudakan, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, sudah dicoba tapi nggak mampu, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Berarti menjima istri di siang hari bulan Ramadan dosa besar. Karena ada kafarat, ada denda, ada hukuman di dalamnya. Jadi Bapak Ibu dari sini insya Allah sudah bisa memahami perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Terakhir yang keempat sebelum masuk materi inti kita. Yang keempat adalah dosa besar. Dosa besar adalah yaitu dosa yang dinafikan pelakunya dari keimanan atau dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau singkat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari dosa tersebut. Contohnya supaya Bapak Ibu faham ini. Bapak Ibu kalau membaca hadis, dikit-dikit ada kata-kata bukan termasuk umatku, orang yang titik-titik apa? Mereka bukan termasuk umatku, orang-orang yang apa? Berarti itu dosa besar. Laisa min ummati, atau misalnya kalimat yang lain. Misalnya begini, Nabi pernah bersabda, yaitu an-nikahu sunnati. Ya. Faman lam ya'mal bis sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia tidak mau mengikuti sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan umatku, dia bukan golonganku. Loh Ustadz, berarti kalau bukan umatnya Nabi, ini berarti keluar dari Islam? Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hanya saja yaitu dia mendapatkan ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan masuk kategori dosa besar, kecuali kalau dia tidak menikah karena hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Ya, ada uzur misalnya. Banyak Bapak Ibu para ulama-ulama yang sampai akhir hidupnya nggak menikah itu banyak. Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau wafat usia 45 tahun, saat wafat nggak sempat nikah. Banyak ya, bahkan ada satu kitab yang namanya Al-Ulama Ul-Uzzat, ulama-ulama yang sampai wafatnya membujang, nggak nikah. Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini nggak nikah semua, tidak menikah di akhir hidupnya. Kenapa? Karena waktunya habis untuk menelaah kitab, sehingga nggak ada kepikiran untuk menikah, itu nggak ada. Waktunya habis dengan Al-Quran, waktunya habis dengan hadis-hadis Nabi, waktunya habis untuk menuntut ilmu, sehingga nggak kepikiran untuk menikah.
Kita ini ilmu kurang, tapi buru-buru kepingin poligami terus. Yang dibicarakan poligami, ya bicarakan kawin lagi, nikah lagi, Allah Akbar ya. Padahal juz amma belum hafal. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu, ulama-ulama terdahulu mereka tidak menikah karena ada uzur syar'i. Bukan berarti membenci sunnah Rasul, tidak. Tetapi tidak ada kesempatan, keburu ajal. Karena waktunya habis untuk, yaitu umurnya diberikan untuk Islam. Nah, oleh karena itu maka ini menunjukkan kembali ke materi kita, setiap dosa yang Nabi menafikannya, artinya Nabi berlepas diri. Ya, salah satunya adalah kata-kata atau kalimat, mereka bukan umatku, laisa minni, mereka bukan dari golonganku. Nah, seperti itu. Ya, kalau ada kata-kata seperti itu, maka ini adalah dosa besar. Contoh, saya bacakan aja. Bisa dibuka di kitab sana, di Abu Dawud. Tapi saya bacakan ini aja, dari sini aja yang sudah saya download. Ini misal, Allah sebutkan di dalam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kita dengarkan riwayat Abu Dawud, nomornya 4928. 4928. Kita dengarkan baik-baik. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Lalu kemudian pernah didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang banci yang mewarnai kuku tangan dan kakinya dengan pacar. Maka Nabi bertanya, ada apa dengan orang ini? Ya. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang ini menyerupai wanita. Maka beliau kemudian memerintahkan agar orang tersebut dihukum. Maka orang itu diasingkan di suatu tempat yang bernama Naqi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidakkah kita membunuhnya saja? Maka Nabi menjawab, aku dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Dia masih sholat, maka tidak boleh kita bunuh. Si banci itu dia masih sholat, maka kita tidak boleh membunuhnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, yaitu aku berlepas diri. Nah, dengan orang-orang seperti ini, jadi mereka bukan golonganku. Kita lihat lagi misalnya dalil yang lain, yaitu di nomor 4929 Abu Dawud. Abu Dawud lagi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan yaitu hal yang sama, yaitu dengan riwayat terkait dengan masalah laki-laki yang menyerupai wanita, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki materi kita seperti yang saya janjikan tadi, dosa besar yang pertama, yaitu syirik. Dosa besar yang pertama yaitu syirik. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang dosa-dosa besar, materinya sampai kapanpun selalu saya bagi dua. Diingat-ingat ini, selalu saya bagi dua materinya. Materi yang pertama ini untuk memudahkan kita dalam belajar, supaya enak urut ngajinya, tidak melebar kemana-mana. Jadi dosa besar apapun yang kita bahas, seperti malam hari ini tentang syirik, nanti kalau sudah syirik, entah kapan kita ketemu lagi. Nomor 2 misalnya, yaitu tentang membunuh, menghilangkan nyawa orang. Nanti nomor 3 tentang sihir. Nanti nomor 4 tentang apa lagi. Itu selalu materinya 2 hal yang akan kami sampaikan, supaya urut. Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah dalil-dalil yang terkait dengan dosa besar yang kita bicarakan tersebut, termasuk syirik ini. Dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan syirik itu dosa besar. Quran suratnya apa, hadis yaitu riwayat siapa, semuanya kita bahas. Kalau sudah nomor 1 kita tuntaskan, beranjak nomor 2, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Selesai, ganti dosa nomor 2. Begitu seterusnya. Jadi supaya enak, satu urut gitu ya. Baik. Sekarang kita akan bahas dosa besar yang pertama, syirik. Saya bagi 2. 1, dalil-dalil yang berbicara tentang syirik adalah dosa besar. Di mana dalilnya? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalilnya banyak.
Sabar ya. Dalil yang berbicara tentang syirik adalah dosa besar, termasuk al-kabair. Dalilnya banyak, baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada berapa dalilnya? Tidak kurang dari 15, tidak kurang. Ya, baik dari Quran maupun hadis Nabi. Kita bahas yang pertama, dalil pertama. Surat An-Nisa ayat 48. Surat nomor 4 ayat 48. Yang tadi sudah kami bacakan ayatnya. Saya baca ulang. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukan Allah, yaitu syirik. Dosa syirik nggak ada ampunannya. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah alias syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Loh, syirik termasuk dosa besar. Apa yang bisa kita simpulkan dari ayat ini? Kesimpulannya ada dua. Syirik adalah dosa yang tidak ada ampunannya. Yang kedua, syirik termasuk dosa besar. Kesimpulannya, semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Kecuali syirik, tidak ada ampunannya. Loh Ustadz, ini syirik yang bagaimana? Nanti sabar Bapak Ibu. Syirik nanti itu penjelasannya dibagi lagi. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu contohnya kayak apa? Nanti penjelasannya panjang. Nanti saya akan sebutkan 13 bentuk kesyirikan yang dianggap tradisi di negeri plus 62. Nanti ya, jangan sekarang. Ini kan kita masih bicara dalil. Kita tuntaskan aja dulu dalilnya, baru nanti penjelasannya. Pembagian syirik itu apa, definisinya apa, bedanya syirik dengan kufur itu apa, itu ya. Bedanya syirik yaitu dengan riya, syirik besar itu apa, syirik kecil itu apa, dan seterusnya. Baik, nanti kita akan bahas. Yaitu ini dalil yang ke-1. Dalil yang kedua, suratnya sama, An-Nisa ayatnya 116. An-Nisa 116. Saya bacakan, Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah alias syirik, maka sungguh dia telah tersesat, jauh sekali. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka dia telah melakukan kesesatan dengan sesat yang sangat jauh sekali. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam ayat ini? Yang pertama adalah dosa syirik tidak ada ampunannya, nggak ada. Yang kedua, perbuatan syirik akan menyesatkan seorang hamba, akan sesat. Orang melakukan syirik itu hidupnya akan sesat. Baik, berdasarkan An-Nisa ayat 116. Berarti Ustadz kesimpulannya dosa syirik itu tidak ada ampunannya, nggak ada. Baik, saya akan bacakan hadis yang lain. Tapi masih dalil kedua ini ya. Ini masih dalil kedua loh ya. Jangan ditambahkan. Ini saya akan tambahkan riwayat lain. Yaitu untuk lebih jelas. Disebutkan di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kitabnya ada lagi di sana. Sahih Al-Jami'us Shaghir ada di sana. Nomornya 3961. Apa kata Anas? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmun salasatun." Kezaliman itu ada 3. Zalim itu ada 3 kata Nabi. 1, fadzulmun la yaghfiruhullah.
kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Zalim yang tidak ada ampunannya. Yang kedua, wa dzulmun yaghfiruhu, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Kalau nomor satu tidak ada ampunan, yang nomor dua masih diampuni. Yang nomor tiga, wa dzulmun la yatrukuhu, wa dzulmun la yatrukuhu, kezaliman yang tidak mungkin dilepas, tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Maksudnya apa Ustaz? Tiga kezaliman ini. Satu, zalim yang tidak ada ampunannya. Contohnya apa zalim yang tidak ampunannya? Syirik. Apa katanya Luqman kepada anaknya? Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun. Saya ulang, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Berarti zalim yang tidak ada ampunannya syirik, dan syirik ini dosa besar, zalim yang sangat besar. Nah ini sudah kan, ketemu kan kezaliman yang tidak ada ampunannya. Yang kedua, ada zalim itu yang ada ampunannya. Contohnya apa Ustaz zalim yang ada ampunannya? Menzalimi diri sendiri. Orang yang menzalimi dirinya sendiri, kalau dia bertobat diampuni oleh Allah. Kalau dia minta ampun, tobatnya diterima. Kalau dia minta ampun, dosanya diampuni oleh Allah. Contohnya menzalimi diri sendiri itu apa Ustaz? Contoh perbuatan menzalimi dirinya sendiri. Contohnya apa? Maaf ini ya, maaf, saya yakin di sini nggak ada. Maaf ini, merokok itu termasuk bentuk menzalimi diri sendiri. Di sini nggak ada kan? Nggak ada, masjid soalnya. Ya, nggak tahu di luar masjid, ya itu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita paru-paru yang bersih, kita rusak, termasuk menzalimi diri sendiri, begadang, melean, sampai meninggalkan tahajud, subuhnya kerinan, ya, di warkop berlama-lama, mestinya dia rajin ibadah. Ini berarti menzalimi dirinya sendiri, seperti itu. Maka yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka kalau dia minta ampun, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Lah yang nomor tiga ini yang bahaya. Bahaya ini. Wa dzulmun la yatrukuhu, kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Maksudnya Allah baru mengampuni dosa hamba itu selama dia mendapatkan maaf dari orang yang dia zalimi. Berarti yang nomor tiga ini bentuknya adalah menzalimi orang lain. Iya, orang mendolimi orang lain itu tidak cukup istighfar, tidak cukup sholat sunat taubat, tidak cukup pergi haji, tidak cukup pergi umrah. Dia harus minta maaf, minta halalnya orang tersebut. Dia harus minta maaf. Contoh, mencuri sandalnya orang. Sandalnya orang, misal ini sandal diambil, sandalnya orang diambil, dimasukkan ke tasnya, lalu kemudian dia bertobat, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah, hamba janji tidak akan mengulanginya kembali ya Allah. Nggak bisa, kembalikan dulu sandalnya orang ini, baru dia tobat. Termasuk korupsi, termasuk meskipun dia tawaf berapa kali, nggak mungkin diampuni. Kembalikan dulu uangnya orang, kembalikan dulu haknya rakyat, baru dia taubat, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Taubatnya diterima oleh Allah. Berarti kezaliman yang nomor tiga ini ada syaratnya. Syaratnya adalah yaitu dia harus meminta maaf atau ridho dari orang yang dia zalimi. Hadisnya panjang, yaitu hadis tentang masalah al-muflis, masalah bangkrut. Nabi kan bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Siapa di antara kalian yang tahu orang bangkrut itu siapa? Orang pailit. Maka sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut, orang pailit itu orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang pailit, orang bangkrut itu dari umatku. Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin, yaitu umatku yang nanti di hari kiamat mereka membawa pahala solat, membawa pahala saum puasa, membawa pahala zakat,
wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi di sisi lain dia juga bawa dosa. Dosa apa? Wa qadhafa hadza. Dosa pernah menfitnah, menuduh orang. Wa akala mala hadza. Dosa pernah makan haknya orang. Wa safaka dama hadza. Dosa pernah menghilangkan nyawa orang. Wa dzaraba hadza. Dosa pernah memukul orang, memukul fisiknya atau memukul hatinya. Ya, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang lain. Lalu apa yang akan Allah terapkan nanti di hari kiamat? Fayu'to hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka satu persatu kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut semasa hidup di dunia akan diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang dizoliminya. Kalau kebaikannya habis sementara orang-orang yang dizoliminya ini masih banyak, maka dosa orang-orang yang dizoliminya ini ditimpukkan oleh Allah kepada dia. Lalu faturiha finnar, maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Inilah orang yang soleh secara ritual, hablum minallahnya baik, tetapi tidak soleh secara sosial. Hablum minanasnya cacat. Kan banyak orang seperti itu. Ibadahnya Masya Allah, khatam Quran sebulan sekali, tetapi dengan tetangga nggak akur. Lisannya suka nyakiti orang. Maka yang seperti ini soleh secara ritual, tidak soleh secara sosial. Tidak akan mendapatkan tiket masuk ke surga. Gara-gara cacat hablum minanasnya. Lah ini makanya ini hati-hati, kezoliman. Makanya kembali ke materi kita, syirik ini kezoliman yang tidak ada ampunannya. Apa sih zolim itu? Zolim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yaitu zolim. Lawan katanya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional. Itu adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, maaf ini, contoh dalam masyarakat aja. Seseorang punya anak 3, 1 SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA. Orang tuanya membelikan uang jajan masing-masing, yaitu SD 100.000, SMP 100.000, SMA dikasih 100.000. Ini uang jajan kalian. Orang tuanya beranggapan, wis sing adil sama rasa sama rata, roto gak beda-beda no. Gak bisa, ini prinsipnya komunis. Adil sama rasa sama rata, ini komunis. Iya. Adapun Islam nggak seperti itu. Islam itu adil dalam Islam, proporsional. Maksudnya uang 100.000 untuk anak SMA mungkin memang sesuai porsinya, kebutuhannya banyak. Tapi 100.000 untuk anak SD terlalu banyak. Maka Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Adil itu proporsional, yaitu menempatkan sesuatu sesuai porsinya pada tempatnya. SD cukuplah 20-30 ribu, SMP mungkin 50 ribu, SMA mungkin kebutuhannya lebih banyak, dia cukup 100 ribu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itulah. Oleh karena itu maka orang yang syirik itu zalim alias tidak adil. Bagaimana dia dikategorikan itu zalim atau tidak adil? Contohnya bagaimana? Ya jelas. Lawang dia ketika sholat, Allahu Akbar, pada saat dia membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi setelah salam dia minta ke dukun, dia pergi ke tempat orang soleh yang telah mati, kuburan orang-orang soleh yang telah mati. Dia minta ke paranormal, dia ngalap berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Katanya hanya Allah tempat meminta. Kenapa Anda minta kepada yang lain? Ini yang namanya zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Muslim kok mendua? Tahu Muslim mendua? Di sisi lain dia menyembah Allah, di sisi lain dia berbuat syirik. Sama seperti pemahamannya, yaitu orang-orang jahiliyah. Mohon maaf ini, Abdul Muthalib, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika yaitu Abraha datang ke kota Mekah untuk menyerang yaitu Ka'bah. Abraha ini dengan bala tentaranya, tentara bergajah, ketika akan menghancurkan Ka'bah, orang yang pertama dijumpai di Mekah adalah Abdul Muthalib, kakek Nabi. Dan dia tanya, saat itu Abdul Muthalib sedang mengembalakan onta. Maka Abraha bertanya, ya, milik siapakah onta-onta ini dan milik siapakah rumah kuno itu, rumah berbentuk kubus itu, milik siapa? Abdul Muthalib
Abdul Muthalib menjawab, ana Rabbun Ibil, saya pemilik onta-onta ini. Dan rumah tua itu ada yang punya, yaitu Allah. Dia tahu rumah itu miliknya Allah. Tetapi maaf, dia termasuk paganisme, nyembah berhala. Makanya ketika Abu Thalib, pamannya Nabi, nazak, sakaratul maut, Nabi kan menjenguk Abu Thalib. Yang di situ sudah ada Abu Jahal, gembongnya kafir Quraisy, yang waktu itu juga hadir. Maka Nabi membisikkan kepada Abu Thalib, ya Aba Thalib, kul ya ammu, mohon maaf, ya ammu, kul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, aku yang akan menjadi saksi bagi paman nanti di hari kiamat. Aku yang akan membela paman. Apa kata Abu Jahal yang ada di samping Abu Thalib saat nazak sakaratul maut? Dia juga membisikkan, ya Aba Thalib, atarghabu an millata Abdul Muttalib. Nah, hai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka dengan ajarannya Abdul Muthalib, bapaknya Abu Thalib, kakeknya Nabi? Apa kamu tidak suka dengan ajaran nenek moyang kita, agama bapakmu, yaitu Abdul Muthalib? Maka Abu Thalib, pamannya Nabi, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Dia lebih mengikuti temannya, yaitu Abu Jahal, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Singkat cerita, berarti Abdul Muthalib, yaitu dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya ya ini seperti ini, mendua. Di sisi lain dia tahu Allah pemberi rezeki, di sisi lain dia tahu Ka'bah itu punyanya Allah, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi mereka menyembah berhala, minta kepada berhala. Baik, jadi banyak kaum muslimin yang seperti ini. Muslim kok mendua, Muslim tapi mendua. Di sisi lain menyembah Allah, di sisi lain pergi ke dukun. Nah itu ya. Maka disinilah kezalimannya itu di sini. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita lanjutkan dalil nomor 3. Dalil nomor 3. Belum Isya ya? Belum ya, belum waktunya ya. Lanjut, dalil ketiga surat Al-Maidah ayat 72. Surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya 72 Bapak Ibu. Al-Maidah 72. Saya bacakan tidak dari awal. Saya akan bacakan dari tapi nggak apa-apa deh dari awal. Ada manfaatnya juga. Kita baca dari awal ya. Al-Maidah 72. Al-Maidah 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu banu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Artinya, perhatikan Bapak Ibu, sungguh telah kafir. Allah loh yang bilang, Allah loh yang mengatakan ini. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Allah mengatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam, Al-Masih putra Maryam. Lihat ini. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Loh, mestinya ayat ini ditujukan kepada mereka. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan selamat Natal, berarti sama dengan dia mengucapkan selamat bahwasanya Allah itu punya anak. Bahwasanya Isa itu adalah bagian daripada Tuhan, Trinitas. Lontor akidahnya. Ya. Oleh karena itu ini hati-hati. Terus kemudian lihat, sesungguhnya, lah ini poinnya di sini. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah alias syirik, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Loh, berarti kesimpulannya dalam ayat ini, orang yang melakukan perbuatan syirik Allah haramkan surga. Haram masuk surga. Haram. Haram masuk surga. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, seluruh dosa diampuni.
Seluruh dosa diampuni, kecuali syirik. Bahkan seluruh pelaku dosa besar masih ada kesempatan untuk masuk surga. Kecuali syirik, nggak ada kesempatan masuk surga. Haram masuk surga. Mana dalilnya? Saya minta tolong diambilkan Sahih Muslim. Persis ada di atas antum, yaitu baris kedua dari bawah. Bawah. Yaitu Sahih Muslim, bawah. Yang tebel itu warna biru, Mas. Nah, itu betul. Nah, ya. Biasanya siapa yang membantu saya untuk membacakan ini? Siapa ini? Siapa di sini? Membacakan hadisnya aja, terjemahannya saja. Nggak usah hadisnya. Ya. Silakan, siapa ini? Silakan. Antum minta tolong? Tolong dibacakan artinya saja, terjemahannya. Silakan. Tafadhol. Nggak apa-apa, baca aja. Ya, silakan, sudah saya carikan itu. Tolong dibaca. Sudah masuk waktu Isya, saya tambahkan sekali aja. Setelah itu kita kumandangkan adzan, setelah adzan kita lanjutkan. Coba dibaca Sahih Muslim nomor 74. Ada kan nomor 74 kan? Ya, silakan. Dari Abu Dzar. Kita dengarkan sama-sama. Yang keras, Mas. Silakan. Ya, ada mic biar ibu-ibu dengar. Ada di atas ya. Ulang lagi, Mas, dari Abu Dzar radhiyallahu an, silakan. Baik, dari Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus Malaikat Jibril mendatangiku, kata Nabi. Lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Lalu kemudian maka teruskan. Dia masuk surga. Perhatikan kalimatnya tadi. Katanya malaikat Jibril, ya, siapa saja dari umatku, ya, siapa saja dari umatmu yang mati sementara dia tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan syirik, maka dia akan masuk surga. Apa katanya Rasul, Mas, kepada malaikat Jibril? Silakan. Wahai Jibril, meskipun umatku pernah berzina, umatku pernah mencuri, apakah tetap masuk surga? Apa jawaban malaikat Jibril, Mas? Katanya malaikat Jibril, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri, masuk surga. Masuk surga. Ya, tapi jangan dijadikan patokan ini, jangan, ya. Gak apa-apa rek zina, sing penting ojo sirik, gak apa-apa. Iya, mencuri gak apa-apa, sih tetap mlebu surga kok. Sing penting ojo sirik, sing penting. Gak bisa. Kita gak tahu ya apakah diampuni oleh Allah ataukah tidak. Yang ingin saya tekankan adalah seluruh perbuatan dosa besar maka masih ada ampunan. Masih Allah ampuni. Selama dia masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Artinya akidahnya tidak luntur. Nanti akan saya sampaikan sebuah hadis, ya Bapak Ibu sekalian, sebuah hadis yang menarik. Kenapa? Hah? Oh iya, terus gimana bisa? Oh, ke atas, nggak apa-apa deh, ya nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita lanjutkan, asalkan akidahnya tidak luntur. Ya, adapun kalau syirik menyekutukan Allah, maka dia bisa membatalkan keimanannya. Nanti akan saya bacakan sebuah hadis yang bikin kita akan terperangah, yaitu sebuah hadis yang termaktub di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan kita dengarkan kumandang adzan Isya dulu. Setelah itu kemudian yaitu kita lanjutkan materi kita. Ya, silakan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Tadi kita masuk sudah dalil yang ketiga, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Perbuatan syirik Allah haramkan, yaitu surga. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kami singgung. Semua perbuatan dosa besar, zina, mencuri, semuanya, pelakunya masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga, kecuali syirik. Kita dengarkan sebuah hadis. Saya tadi sempat lihat di sana kitabnya tidak ada. Sahih Targhib wa Tarhib yang jilid 3.
ya. Tidak ada di situ lobang 1 yang jilid 3, tidak ada di situ. Kitabnya ada di sana. Ya, kalau tidak salah nomornya di 1575. Sahih Targhib wa Tarhib. Diceritakan bahwasannya Rasulullah SAW menceritakan nanti di akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seseorang yang dia yaitu memiliki 99 lembar catatan amalnya. Setiap lembarnya sejauh pandangan mata. Anda bisa bayangkan, punya 99 lembar. Satu lembarnya catatan amal sejauh pandangan mata. Jumlahnya 99 lembar. Dan isinya lembar catatan itu maksiat semua. Tidak ada satupun perbuatan baik, tidak ada. Ya zina, mau dilakoni semua. Ya zina, mencuri, semuanya. Ya makan riba, semuanya. Semua. Ya durhaka kepada orang tua, semua. Mencuri, semua. Satu lembarnya sejauh pandangan mata, jumlah lembarnya 99, isinya maksiat semua. Tidak pernah melakukan kebaikan. Pada saat yaitu dia didatangkan di pengadilan Allah, sayang kitabnya tidak ada itu ya. Kalau ada saya minta untuk membacakan itu ya. Ketika itu didatangkan di pengadilan Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba tersebut, ya, adakah alasanmu kenapa engkau melakukan dosa-dosa ini? Hamba ini menundukkan pandangannya ke bawah sambil berkata, la ya Rabb, aku tidak punya alasan. Lalu Allah bertanya lagi, apakah malaikat-malaikat pencatat amalku telah mendolimimu? Mungkin mereka mencatat sesuatu yang tidak kau lakukan. Sampai Allah mengatakan demikian. Apakah malaikatku telah mendolimimu? La ya Rabb, tidak ada. Dan orang ini pasrah. Menurut dia, neraka sudah tempat saya. Neraka ini sudah tempatnya. Sudah. Lalu kemudian Allah berkata kepada orang ini, adakah engkau punya uzur, punya alasan? Kenapa kau melakukan ini? La ya Rabb, tidak ada. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, sesungguhnya kau masih punya satu kebaikan yang kami catat. Lalu kemudian Allah mengeluarkan dalam hati orang itu sebuah kartu. Makanya hadis ini dikenal oleh para ulama hadis bitokoh. Bitokoh itu bahasa Arab, artinya kartu. Hadis tentang kartu. Itu disebutkan dalam semua para ulama mengatakan hadis bitokoh. Allah mengeluarkan dalam hati orang itu sebuah kartu, yang kartu itu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti 2 kalimat syahadat di kartu itu. Lalu kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, datangilah timbanganmu. Lalu orang ini bertanya, ya Rabb, apa manfaatnya kartu itu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat dengan dosa-dosa yang banyak yang aku lakukan ini? Maka kata Allah, hari ini kau tidak akan dizalimi. Hari ini kau tidak akan dizalimi. Maka Allah siapkan neraca. Berarti nanti di akhirat itu ada neraca Ustadz. Iya, yaumul mizan, hari penimbangan amal. Sekalipun amalan itu abstrak, tidak bisa dijangkau dengan alat indera, tapi Allah maha mampu untuk menimbang itu semua. Tugas kita sami'na wa ata'na, mengimani dan tidak mempertanyakan tentang timbangan neraca tersebut. Lalu kemudian Allah letakkan kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat tersebut di salah satu sisi daun timbangan. Dosa-dosanya orang itu 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang, yang isinya semua maksiat, diletakkan di sisi daun timbangan yang satunya lagi. Ternyata kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat itu turun berat ke bawah, sedangkan dosa itu naik ke atas. Lalu kata Allah, ku ampuni semua dosa-dosamu dan dengan rahmatku masuklah engkau ke dalam surgaku. Katanya para alim ulama, berarti orang itu seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan kebaikan, hidupnya penuh dengan maksiat, dan tidak ada satupun dari 99 lembar yang syirik. Gak ada yang ke dukun, gak ada yang minta ke paranormal, gak ada yang syirik. Mencuri iya, zina iya,
Berarti kalau begitu benar kata Allah. Allah haramkan syirik, yaitu masuk ke surga. Tetapi dosa yang lain, tadi masnya sudah baca. Sampai Nabi bilang sama malaikat Jibril, meskipun umatku melakukan zina dan mencuri, ya, kata malaikat Jibril, sekalipun dia berzina dan mencuri, asalkan tetap mentauhidkan Allah dia. Tauhidnya tidak batal. Lah batalnya tauhid, ya syirik. Syirik itu membatalkan tauhid. Oleh karena itu, tapi jangan dijadikan patokan. Ya, Bapak, karena apa? Karena Nabi bersabda, innamal a'malu, duh kok biniyat ya. Innamal a'malu bil khawatimiha. Sesungguhnya amalan seseorang itu bergantung pada akhirnya. Ya dilihat endingnya, akhirnya. Kalau dia wafat dalam keadaan melakukan amal soleh, taubat, ya Allah terima taubatnya. Tetapi kalau dia melakukan amalan itu, melakukan perbuatan maksiat, na'udzubillah, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah dan Allah tempatkan kita di surganya Allah kelak di yaumil akhir. Kita lanjutkan sekarang dalil nomor 4. Dalil keempat, yaitu Quran surat nomor 22 Al-Hajj ayatnya 31. Quran surat nomor 22 Al-Hajj ayatnya 31. Saya bacakan Bapak Ibu. Surat nomor 22 Al-Hajj ayatnya ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Artinya, beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah alias syirik, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Bapak Ibu, ayat ini menarik untuk kita bahas. Kitabnya sudah saya siapkan. Di situ juga punya Musola Nuansa Ubalan jilid 6. Saya langsung berikan aja jilid 6, hadisnya nomor 3558 3558. Saya bacakan agak panjang ini hadisnya, tapi saya langsung masuk ke poinnya saja. Karena hadis ini sekian banyak Bapak Ibu. Sekian banyak ini ya, terjemahannya sekian ini. Cerita tentang apa ini? Cerita tentang proses keluarnya ruhnya mukmin sama ruhnya orang kafir. Mulai keluar dari jasad sampai ditangkap malaikat, naik ke langit, itu semua diceritakan dalam hadis ini. Sekarang yang ingin saya bacakan proses keluarnya ruh dari jasadnya orang kafir. Sesuai dengan ayatnya yang barusan panjenengan dengarkan. Al-Hajj 31. Al-Hajj 31. Begini bunyinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu an. Sesungguhnya orang yang kafir ketika hendak berpisah dengan dunia menuju akhirat, naza, sakaratul maut, maka para malaikat turun kepadanya dari langit. Para malaikat berarti malaikatnya lebih dari satu. Wajah mereka hitam kelam. Mereka membawa kain kafan yang kasar. Mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat mau datang, eksekutornya ini. Jadi Bapak Ibu harus tahu, yang mencabut nyawa itu, mencabut nyawa seseorang mulai dari ujung kaki sampai ke kerongkongan, itu bukan malaikat maut, bukan. Yang mencabut nyawa dari telapak kaki sampai ke lutut, lutut naik ke pinggul, pinggul nyawa itu naik, ruh itu ke dada, dada sampai ke kerongkongan, itu yang mencabut itu yang mencabut pembantu-pembantunya malaikat maut yang datang lebih dahulu sebelum eksekutornya yang datang. Loh, berarti kalau begitu tugasnya malaikat maut itu mencabut kalau ruh sudah di kerongkongan. Iya, itu tugasnya. Jadi kalau sudah di kerongkongan itu tugasnya dia. Adapun kalau dari telapak kaki sampai ke kerongkongan itu bukan tugasnya malakul maut, tetapi para pembantu-pembantunya yang datang lebih dahulu
Saya jelaskan ini, saya jelaskan. Kemudian malaikat maut datang hingga duduk di dekat kepalanya orang kafir itu. Seraya mengatakan, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Rasulullah bersabda, roh itu pun bercerai-berai di dalam jasadnya. Lalu malaikat maut mencabutnya seperti mencabut besi bercabang dari wol yang basah. Malaikat maut mencabutnya apabila dia sudah memegangnya. Jadi malaikat maut ketika sudah mencabut, roh itu sudah dipegang oleh malakul maut, maka malaikat-malaikat yang datang lebih dahulu yang membawa kafan-kafan yang kasar, yang berbau busuk itu segera menyaut memegangnya, lalu kemudian yaitu meletakkannya roh itu ke dalam kafan yang kasar itu, kemudian menebar darinya bau busuk seperti bangkai yang paling busuk di muka bumi ini. Para malaikat itu membawanya naik, roh itu dibawa naik, jasadnya masih dipacet, rohnya naik ke atas, terus naik ke atas. Lalu kemudian apa yang terjadi? Para malaikat itu membawanya naik. Mereka tidaklah melewati sekelompok malaikat, melainkan pasti mereka mengatakan, ma hadzal ruhul khabis, ruhnya siapa yang jelek ini? Maka para malaikat pembawa mayit ini menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menggunakan namanya yang paling buruk di dunia. Sampai kemudian mereka tiba di langit dunia. Sudah ya? Maka dimintakan agar dibukakan untuknya, namun tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah membacakan ayat yang tadi, surat Al-Hajj ayat 31. Dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruh itu dilemparkan oleh para malaikat. Kita lanjutkan. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, ya, setelah dilempar itu, ya, dikembalikan ke jasadnya dan dia didatangi oleh dua malaikat, lalu mendudukkannya. Mayat itu didudukkan, duduk. Loh, berarti ruhnya itu dikembalikan lagi Ustadz ke jasadnya? Iya. Setelah dilempar dari atas, itu kalau orang kafir, jadi tidak sampai nembus langit ke-1, langit kedua, itu baru langit dunia. Tapi kalau orang mukmin menarik dari depan, kalau mau dibaca dari depan, ruhnya orang mukmin itu sampai ke langit ke-7. Akhirnya Allah mengatakan, tulislah hambaku ini di Iliyin, daftar penduduk surga. Kembalikan dia ke tanah, karena dari tanah itulah aku ciptakan dia, dan dari tanah itu pula aku akan bangkitkan dia. Maka ruh ini diantarkan sampai ke dalam, yaitu tanah itu, lalu kemudian dikembalikan lagi. Itu orang mukmin diantar. Tapi kalau orang kafir dilempar dari atas langit. Makanya ayatnya tadi dilempar atau seperti disambar oleh burung, dilempar dari atas. Ruhnya orang kafir itu. Ya. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Saya lanjutkan untuk orang kafir ini. Kemudian malaikat bertanya, malaikat penanya kubur, Munkar Nakir bertanya, Marrobuka madinuka waman nabiyuka. Semuanya dia tidak bisa jawab, hanya mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kemudian ada penyeru dari langit. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hambaku dusta, hamparkan tempat tidurnya dari neraka, bukakan untuknya pintu ke arah neraka, sehingga panasnya dan anginnya neraka sampai ke dia. Ini belum masuk neraka, dia masih ada di kubur, sudah merasakan bau busuknya neraka, dan dia sudah tahu di mana bakal tempatnya nanti di akhirat. Panasnya sudah dia terasakan. Padahal belum ini belum dibangkitkan kok, belum kiamat ini. Tapi dia sudah merasakan panasnya neraka. Lalu kemudian kata Allah, kuburnya persempit sampai tulang-tulang rusuknya bertumpukan. Kemudian dia didatangi seseorang yang berwajah buruk, berpakaian jelek dan berbau busuk. Lalu dia berkata, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan menyusahkanmu nanti. Nah, lalu mayit ini bertanya, yaitu siapa engkau? Lalu kemudian katanya ini malaikat ini yang berubah bentuk wujudnya menjadi wajah buruk ini, dia mengatakan, aku adalah amal perbuatan burukmu di dunia, aku adalah khomermu, aku adalah judimu. Dirupakan wajah buruk berbau busuk yang nemani mayit ini sampai hari berbangkit.
Pak, Bu, maaf. Ada orang yang meninggal jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun yang lalu. Sampai sekarang 29 Desember 2021 Masehi. Pukulnya 19.28. Belum kiamat. Selama itu pula mendekam dalam kubur, maka dia disiksa oleh Allah. Sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Kita tidak tahu kiamat ini kapan. Berarti di dalam kubur ini lama Ustaz, nggak sebentar. Ya, itu untuk mereka orang kafir. Tapi untuk orang saleh tidurnya seperti pengantin. Tiba-tiba kemudian kiamat. Makanya orang mukmin itu ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat, dia meminta kepada Allah, ya Allah, yaitu bangkitkan aku agar aku ketemu dengan keluargaku. Dia ingin ketemu sama keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahayanya perbuatan syirik. Kenapa? Ketika sakaratul maut diperlakukan secara kasar oleh malakul maut. Tadi ayatnya sudah, surat Al-Hajj ayat 31. Sekarang kita akan masuk yaitu dalil yang nomor berapa? 6, dalil yang ke-6 ya. Kita lanjutkan dikit aja. Dalil ke-6 yaitu firman Allah di dalam Al-Quran. Suratnya adalah surat yang ke-25 Al-Furqan. Surat nomor 25 Al-Furqan. Ayatnya 68 sampai 70. Al-Furqan surat nomor 25 ayat 68 sampai 70. Baik. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Saya bacakan ayat 68-nya. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Sebab ada membunuh itu yang dibenarkan oleh syariat. Saya nggak akan bahasnya, nanti tambah panjang lebar ya. Ada orang-orang itu yang darahnya halal untuk ditumpahkan. 10 orang darahnya halal untuk ditumpahkan. Itu ya. Itu dibenarkan di dalam syariat. Tetapi yang menumpahkannya adalah ulil amri, eksekutornya. Bukan kita. Kita nggak punya hak. 10 orang yang darahnya itu halal dibenarkan. Contohnya zina. Kalau orangnya sudah pernah menikah, maka dia harus dirajam mati, sampai mati. Loh, berarti kan dihalalkan untuk dibunuh. Zina yang pelakunya sudah pernah menikah. Loh itu ya. Dan masih banyak, ada 10 kok itu. Insya Allah lain kesempatan aja ya. Kita lanjutkan aja. Terus, dan tidak berzina. Jadi kata Allah dalam ayat ini, orang yang tidak syirik, orang yang tidak membunuh orang, dan orang yang tidak berzina, ini termasuk ciri-ciri ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Terus kata Allah berikutnya, dan barang siapa yang melakukan demikian itu, artinya sebaliknya, dia syirik, dia menghilangkan nyawa orang, termasuk dia berbuat zina. Kebalikannya dari 3 tadi, ya syirik, yang menghilangkan nyawa orang, ya zina, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jelas sekali kan di sini, berarti orang yang berbuat syirik, kesimpulannya azabnya dilipat gandakan dan yaitu kekal di dalam neraka. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus tahu, siapa sih Ustadz orang-orang itu penduduk neraka yang permanen? Penduduk neraka permanen, gak mungkin keluar dari neraka. Khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya, gak mungkin keluar, gak mungkin keluar. Kekal selama-lamanya, gak ada kesempatan ke surga selama-lamanya. Siapa? Ya cuma 3 orang, hanya 3 orang. Dalam Al-Quran maupun hadis cuma 3 orang. Siapa mereka? 1, orang kafir. 2, musyrik, pelaku syirik, menyekutukan Allah, kekal. Nomor 3 adalah munafik,
Itu ada di surat At-Taubah. Munafik kekal selama-lamanya. Loh berarti Ustadz orang zina. Terus kemudian di dalam surat Al-Maidah kan ada. Siapa yang membunuh maka dia akan masuk neraka kekal. Lah itu apa maksudnya? Kok dikatakan kekal? Membunuh orang dikatakan kekal. Maksudnya adalah di nerakanya lama tetapi dia tetap masuk ke surga. Berapa lama? Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah yang mengetahuinya. Hanya Allah yang tahu. Tetapi yang tidak ada kesempatan ke surga ya cuma 3 orang. Kafir, musyrik, munafik. Inilah penduduk permanen neraka. Itu ya, baik. Lu orang munafik itu Ustaz, cirinya ada berapa? Rata-rata kan kita sering kali mendengarkan ciri-ciri orang munafik. Kalau bicara, bohong. Kalau berjanji, tidak ditepati. Kalau dipercaya, diberi amanah, khianat. Apa cuma 3? Tidak. Ternyata ciri orang munafik itu ada 30 Bapak Ibu. Siapa saja insya Allah lain kesempatan. Kita masih berbicara tentang syirik. Ya, baik. Sekarang dalil yang nomor berapa? 6. Dalil ke-6. Kita tuntaskan yang Al-Quran. Dalil ke-7 nanti itu hadis Nabi semua. Al-Quran ini yang terakhir ini. Dalil ke-6 Al-Quran. Dalil ke-6. Quran surat Az-Zumar. Iya dalil ke-6 ini ya. Ke-6 ya. Surat Az-Zumar. Surat yang ke-39. Ayatnya 65. Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lihat apa kata Allah. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu Muhammad. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah alias syirik, niscaya akan hapuslah amalanmu. Dan tentulah engkau termasuk orang-orang rugi. Kesimpulannya, orang yang melakukan syirik akan terhapus semua amalannya. Bapak Ibu sekalian, maaf ya, maaf ini. Mulai masa muda beribadah sampai masa tua. Ternyata di masa tuanya dia melakukan syirik. Itu seluruh ibadahnya mulai masa muda sampai masa tuanya. 0, zong, kosong. Dihapus semua oleh Allah. Dihapus semuanya. Sekali syirik, hati-hati, hati-hati. Orang yang melakukan syirik semuanya dihapus oleh Allah, dihapus oleh Allah. Ya, baik. Lah kalau dia tobat Ustaz, tobat lalu dia menjadi lebih baik, maka amalannya akan dikembalikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sampai matinya tidak bertobat, rugi. Sudah capek-capek beribadah, ternyata di hari kiamat nggak dapat apa-apa, zong karena syirik. Hati-hati ini. Makanya ada judul kitab namanya Mubtilatul A'mal fi Dawil Kitab wa Sunnah. Penghapus amalan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Memangnya penghapus amalan itu apa saja Ustaz? Banyak. Itu ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, muridnya Syekh Albani rahimahullah. Apa itu contohnya? Syirik itu penghapus amalan, parasit amalan. Terus amalan yang lain yang bisa menghapus amalan, undat-undat, suka ungkit-ungkit. Kamu kalau enggak karena saya, kon gak iso ngene, KB ku aku. Orang kalau suka undat-undat, ungkit-ungkit pemberian, amalnya dihapus oleh Allah. Makanya kalau ada orang tua suka undat-undat sama anaknya, bapak kurang ngopo nak ambek kon. Mulai undat-undat, ya. Ibu kurang ngopo, ya. Ya dihapus amalannya. Makanya yang ikhlas saja, sabar. Kalau anak nakal, ya sabar. Jangan diungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan. Jangan diundat-undat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya orang yang melakukan syirik semua amalannya dihapus. Adapun dalil ke-7 dan seterusnya hadis Nabi, insya Allah akan kami sampaikan tahun depan, insya Allah. Ya, betul ya, tahun depan ya. Tanggal berapa? Tanggal 29. 29 tahun depan itu hari apa? Bisa dicekkan. Ini ada laptop ini. Sebentar. Kalender
Ya, tangga. Harinya adalah hari Sabtu. Saya tanya, Sabtunya Sabtu pekan kelima. Di Musola Nuansa Ubalan hari Sabtu ada jadwal kajian? Kosong. Berarti insya Allah kita ketemu lagi. Ya, kita lanjutkan materi dalil-dalil berikutnya. Insya Allah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua amal ibadah kita, dan semoga Allah menjadikan kita dan anak keturunan kita sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.